warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan ini beroleh berkah, ridha dan hidayah Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat serta kerabat beliau dan juga seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Kita melanjutkan kajian kita, yakni tentang asma barhatiyah, di mana yang kali ini asma keempat kita tuliskan Turanin. Jadi Turanin, wazannya adalah fa'lan. Ini wazannya fa'lan, dimana taknya didummahkan dan wawunya disukunkan dan seterusnya. Sebagaimana yang ingin saya terangkan bahwa sebelumnya asma barhatiyah itu ada 28, dan 28 ini mewakili manzilah atau posisi setiap hari di dalam satu bulan. Dia mewakili 28 manzilah, sehingga asma barhatiyah apabila diamalkan setiap hari sekali berdasarkan manzilahnya, maka kita juga mendapatkan faidah dari asma tersebut. Namun karena kebetulan kita sudah membahas asma barhatiyah yang keempat, maka kita tinggal lanjutkan saja. Maknanya dalam Arab artinya ya hayyu. Ada juga yang mengatakan ya muhyi. Dan keutamaannya atau fadilahnya, siapa yang menuliskannya 5 kali bersama 4 ayat daripada ayat terakhir surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun," dan seterusnya. Jadi kita tuliskan ini Turanin sebanyak 5 kali ditambah dengan 4 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr dan 3 daripada huruf H, ya, huruf H. Kemudian ditambah 5 huruf Hamzah, ya, ditambah 5 huruf Hamzah, kemudian dia asapi, ya, kita asapi dengan buhur, bisa buhur yang harum. Jadi saya kasih petunjuk soal cara pengasapan daripada apa yang sudah kita tulis. Ini kita bentuk dulu. Paling bagus itu adalah sabiyatur rumman atau ranting delima yang manis. Kalau tidak dapat, maka boleh kita memakai pelepah kurma yang kering. Kalau tidak ada, maka ambil saja bambu. Maka kita bikin tripod kayak begini, 3. Lalu kita gantung dengan benang merah. Ya, sudah kita tulis, kita lipat. Di bawahnya ada ultube atau disebut dengan makhbarah. Ini ada asapnya di sini. Jadi begini cara untuk menggantung wafak atau apa yang sudah kita tulis. Setelah kita melakukan hal tersebut, maka kita tanjim. Tanjim.
Apa itu tanjim? Tanjim adalah meletakkan benda yang kita ritualkan di atap atau di tempat yang tidak ada halangan apapun dengan langit setelah maghrib atau pada malam hari, dan kita ambil sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Fungsinya apa? Agar kita pertemukan ruhaniyah daripada tulisan ini dengan ruhaniyah yang ada di langit atau disebut dengan ruhaniyah kuliah, agar apa yang kita bikin, yang kita ritualkan punya energi. Ini yang di dalam ilmu hikmah. Maka ketika ini orang membawanya atau setelah dilakukan semua ritualnya dan dia lipat disimpan di dalam sakunya, umina min satwatil insi wal jinni wal jababirah, dia akan selamat daripada segala ancaman, segala bentuk kejahatan jin, kejahatan manusia, dan orang-orang yang berniat menganiaya. Wa man talahu ala zalim kulla lailatin alfa marratin wa wakkala bil intiqami minhu fi akhir kulli mi'atin lam tamud alaihi thalatha layalin illa wa yantaqimullahu minhu. Sengaja saya tidak bahasakan secara Indonesia karena ini terlalu keras. Saya artikan saja. Siapa yang membacanya atas orang zolim pada setiap malam, ya, 1000 kali, dan dia wakilkan dengan intiqam. Wakilkan dengan intiqam itu begini: Allahumma sallithu, Allahumma apa bahasa intiqam, dia punya ini apa? Intaqimhu atau intaqim saja, Allahumma sallithu atau intaqimhu. Maka inilah yang disebut dengan mewakilkan, atau kita tidak usah pakai bahasa Arab juga, tidak masalah. Kita cuma bicara dalam hati, ya Allah, berikan kecelakaan orang itu karena dia sudah zolim kepada saya. Kita baca 1000 kali ini kalimat ini, turanin 1000 kali pada malam. Maka kita wakilkan dengan keinginan kita atau hajat kita pada setiap 100 kali. Jadi begini, kita baca turanin 100 kali, kita wakilkan dengan keinginan kita, ya Allah, berikan dia ini apa? Karena dia zalim kepadaku, maka siksa dia, berikan dia musibah. Setiap 100 kali kita lipat, kita ini berarti muwakkalahnya itu ada 10 kali, bacaannya ada 1000 kali. Maka tidak akan selesai 3 hari atau 3 malam kecuali Allah telah siksa dia dari apa yang kita inginkan. Jadi kami cuma mau bilang, ya, ada keinginan hati seperti itu, tapi ya buat apa juga. Dan barang siapa yang menuliskannya 21 kali pada roti atau makanan orang yang di penjara, ya, maka Allah akan cepat bebaskan orang tersebut dari penjara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau penjaranya korupsi, ya Allah alam, kita berdasarkan kitab saja, sangka baik saja dengan apa yang kita baca. Dan barang siapa yang menuliskan barhatihin karirin tatlihin turanin fi kagidin wa allaqahu fi misbahi afaka wahtarika aridahu wa in kana mashuran batila anhu sihr walam yu'thar fihi syai'un. Dan barang siapa yang menuliskan barhatihin, barhati, karirin
tatlihin, baru turanin. Ya, dituliskan 3 kalimat ini, 4 kata ini dan dituliskan pada kertas yang polos dan kosong. Wa'allakahu ala masab afaka, dan digantung kepada orang yang kesurupan, maka niscaya orang kesurupan akan langsung sadar dan terbakar jin yang mengganggu tersebut. Wa in kana mashhuran, apabila orang tersebut dalam keadaan disihir, batila anhu sihr, maka akan hilang padanya itu sihir, akan sembuh dan tidak ada bekas apapun. Dan barang siapa, ini masih Quranin ya, yang menuliskannya di kertas dan kan udah ditulis di kertas, itu Quranin ini, terus dihapus dengan air minum ya, air minum. Kalau ditanya menuliskannya pakai apa, kalau pakai spidol otomatis ada bahan kimia, maka tulis dengan ja'faron. Kalau tidak punya ja'faron, maka tuliskan dengan tinta yang tidak mengandung bahan kimia, bisa diambil daripada bahan makanan atau lainnya. Tulis Quraninnya, ditulis, kemudian dihapus dengan air, atau dipakaikan, dibikin atau dipakai untuk mencuci wajah atau sebagai dahan, itu artinya mencuci ini kepala. Maka wattawajahu lihajatin qudiyat bi'idnillahi ta'ala, kemudian dia mencari, dia punya hajat, artinya dia, mama punya hajat begini, saya pengen menghadap seseorang supaya ini orang ini bisa mengkabulkan apa yang saya inginkan, maka tulis itu Quranin, maka hapus dengan air, airnya dipakai untuk membasuh wajah ya, bisa juga diminum, maka langsung menghadap orang tersebut, insya Allah hajat kita cepat dikabulkan oleh orang itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih panjang waktunya enggak? Masih banyak? Lah, banyak ya? Kita bisa selesai saja ini. Wa man kataba turanin karirin ala jabhati nazur fi mindil fa innahu yanzur nasratam. Nah, ini nazur itu artinya mediumisasi. Mindil itu tindakan mediumisasi. Nazur ini kebanyakan orang berpikir nazur itu paling bagus orang dewasa. Enggak, paling bagus nazur itu orang yang mampu melihat tembus-tembus. Itu disarankan anak yang belum balik, bisa laki-laki bisa perempuan. Itu pun untuk melihatnya harus melalui cermin atau melalui pantulan air, tidak ada yang melihat secara langsung. Kenapa? Efek daripada penglihatan itu akan bisa mengganggu frekuensi otak mereka, sehingganya harus melalui cermin atau melalui pantulan air. Nah, apabila kata ini, yakni Turanin karirin, ditulis di dahi anak yang untuk kita mediumisasi agar bisa melihat secara mantap, secara sempurna, maka tuliskan hal itu, maka insya Allah anaknya akan bisa melihat secara sempurna. Ini untuk kasus yang untuk bisa melihat rohaniyah atau makhluk gaib. Wa man talahuma fi khalwatihi ma'a buhuri tayyib najaha fi amalihi wa ata'athu jami'ul arwahil uluwiyah wa sufliyah wa qudiyat hawaijuhu kainatan ma kanat.
Dan barang siapa yang membacanya dalam keadaan khalwah. Khalwah itu menyendiri di gua. Jadi ada syarat khalwah, yakni tidak ada bunyi-bunyi apapun. Keramaian tidak boleh. Demikian juga bunyi-bunyi binatang seperti anjing, ayam, kucing, tidak boleh ada bunyi-bunyian seperti itu. Dan juga khalwah ini harus mati atau gelap lampunya, tidak ada lampu sama sekali. Dan dalam keadaan khalwah membakar buhur yang harum, dibacakan dua kalimat tersebut, tatlihin turanin, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, dan semua ruhani maupun ulia dan sufla akan taat kepadanya dan dikabulkan apa yang ia inginkan pada waktu itu juga. Bisa dipahami ya? Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.